maka barang siapa yang berkehendak, maka silahkan dia mengambil ya Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tempat kembalinya, atau menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tempat kembalinya. Ya, di sini Allah menyebutkan kehendak itu dikembalikan kepada manusia yang memiliki kehendak. Antum punya kehendak nggak? Punya kehendak nggak? Punya kan? Dipaksa nggak untuk beribadah? Hah? Dipaksa nggak untuk beribadah? Hah? Dipaksa beribadah. Kenapa tapi masih ada yang tidak beribadah? Kalau memang dipaksa. Sesuatu yang dipaksa kan berarti harus dilakukan kan? Ya. Gimana sih orang dipaksa itu? Dipaksa keluar, artinya dia pasti ditarik sampai dia keluar kan? Artinya dipaksa itu sesuatu yang memang apa? Harus, ya kan? Dilakukan. Jadi manusia itu dipaksa apa enggak untuk beribadah pada Allah? Dipaksa enggak? Masih ada yang bilang dipaksa, ada yang bilang tidak. Mana yang benar? Hah? Allah katakan apa dalam ayatnya dalam surah Al-Baqarah? La ikraha fid din. Apa artinya? Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, jadi kita dakwah ini bukan berarti memaksa orang. Ingat, jangan antum salah pahami ini ya. Dan jangan mau disalah pahami seperti itu. Ya. Kan ada nggak yang salah paham kayak gitu kan? Ada nggak? Kita terus dakwah terus nasihatin orang, seakan-akan kita dibilang memaksa. Padahal tidak ada paksaan. Apa kita tarik orang itu untuk ke masjid? Ya, antum lewat nih tetangga antum, assalamualaikum, terus antum tarik tetangga antum ke masjid, itu baru namanya memaksa. Tapi kalau sekedar assalamualaikum, ayo pak ke masjid, itu memaksa atau tidak? Mengajak. Tiap hari antum melakukan itu namanya maksa atau tidak? 5 kali dalam sehari antum melakukan itu memaksa atau tidak? Tidak. Jadi setuju nggak kalau dibilang kita ini maksa orang untuk beribadah? Atau Allah Subhanahu wa taala ya memaksa kita untuk beribadah? Tidak. Ya, bahkan Allah katakan inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafurun. Sungguh kami telah tunjukkan pada mereka itu sabil, jalannya, dalam surah apa? Ad-Dahr, Al-Insan. Ya, sebagian orang menyebutnya surah Al-Insan, ya. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan surah Ad-Dahr. Kami tunjukkan jalan itu, sabil. Tapi kemudian manusia itu ada 2 kelompok, imma syakiran wa imma kafurun. Ada yang bersyukur, yang mengikuti petunjuk tersebut, jalan tersebut, dan ada yang kufur, yang tidak mau mengikuti. Artinya apa? Manusia punya kehendak atau tidak? Manusia punya kehendak atau tidak? Punya pilihan atau tidak? Punya pilihan. Ya, jadi manusia itu dikasih untuk memilih. Maka di sini Allah katakan, "Faman syaa'a", maka barang siapa yang mau, ya, silahkan ya jadikan Allah itu sebagai tempat kembalinya. Siapa yang mau sekarang di sini di antara kita? Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Yang mau angkat tangan. Siapa yang mau menjadikan Allah sebagai tempat kembalinya? Semua kan? Ya. Semua kita mau. Nah, cuman kan kembali lagi. Ya, kehendak kita itu bebas atau tidak? Nah, kehendak manusia itu bebas atau tidak? Bebas atau tidak? Sebagian orang ada yang katakan bebas, ya kan? Saya mau berbuat apa saja, ya bebas, terserah saya, gitu kan? Dia nggak mau diatur-atur. Ya, apalagi ada orang yang ngajak dia untuk beribadah pada Allah. Terserah saya mau sholat atau tidak. Terserah saya mau ke masjid atau tidak. Ya, berarti dia merasa apa? Kehendaknya dibatasi atau tidak? Terbatas atau tidak? Nah, ini yang harus kita pahami, jemaah. Ya, sebagian orang awam akan mengatakan kehendak manusia itu tidak terbatas. Terserah manusia itu mau ngapain. Padahal Allah SWT sudah katakan apa dalam ayatnya?
wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ya, dan tidaklah apa yang kamu kehendaki itu kecuali apa yang sudah Allah kehendaki. Artinya kehendak kita itu tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun manusia berkehendak melakukan maksiat dan itu terjadi, yang demikian itu memang karena Allah berkehendak demikian. Sebagai ujian bagi manusia tersebut. Sebagai apa? Ujian dan fitnah bagi manusia tersebut. Ya, dibiarkan dia berbuat maksiat sesuai dengan kehendaknya. Ya, itu namanya iradah. Ya, makanya dalam iradah keinginan Allah itu terbagi menjadi dua. Para ulama menjadi dua. Ya, namanya iradah, ada yang pertama namanya iradah kauniyah dan ada namanya iradah syar'iyyah. Iradah kauniyah itu artinya kehendak Allah yang terjadi pada segala sesuatu yang dilakukan oleh hambanya, apakah itu baik ataupun buruk. Ya, itu namanya apa? Iradah kauniyah. Tapi kalau iradah syar'iyyah itu artinya keinginan Allah, kehendak Allah terhadap hamba-hambanya yang baik-baik saja. Artinya apa yang Allah SWT telah jelaskan di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi-Nya Muhammad SAW. Kita harus beribadah kepada Allah, kita harus taat pada perintah-perintah Allah, kita harus jauhi larangan-larangan Allah. Itu semua adalah, kalau kita lakukan semua itu, itulah yang namanya iradah syar'iyyah. Jadi apa yang kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik dan sesuai dengan syariat Allah. Paham insyaallah ya? Ya, jadi faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ya, jadi barang siapa yang berkehendak maka silakan jadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tempat kembalinya. Maka kalau benar-benar kita berkehendak demikian, kita mau yang demikian itu, usaha lakukan. Ya, jangan kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dimasukkan ke dalam surga, tapi kita enggak berusaha di dunia ini. Ya, seperti orang yang cita-citanya ingin jadi pilot tapi enggak mau belajar tentang aviasi, penerbangan. Kira-kira akan jadi pilot atau tidak? Ya, orang yang ingin jadi insinyur, ya, jadi ahli bangunan tapi malas ngitung, kira-kira bakal jadi insinyur atau tidak? Hah? Jadi insinyur atau tidak? Enggak mungkin. Ya, jadi apa yang kita inginkan, ya itu harus disesuaikan dengan amal perbuatan kita. Harus ada usahanya, jemaah. Ya, man syaa'a 'amila 'amalan ya'ubu bihi ila Allah wa yarji'u bihi ila Allah wa dzalikal 'amalus salihul muwafiqu limardhatillah ta'ala. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, kalau memang kita ingin kembali pada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya, maka dia hendaknya beramal dengan amalan yang membuatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah amal saleh yang sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita nggak bisa berdusta dengan Allah SWT itu, nggak bisa kita nipu Allah. Ya, kita ingin jadi hamba soleh, kita ingin dimasukkan ke dalam surga, tapi kita nggak berusaha. Ini dusta atau tidak namanya? Hah? Dusta atau tidak? Ya, mulut kita memang tidak mendustakan, tapi amalan kita yang mendustakan. Karena amalan kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Qayyadatha ayatun ukhra wa hiya qawluhu ta'ala liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Di sini Allah sebutkan dalam surah At-Takwir ayat 28-29. Ya, juga ada dalam surah Ad-Dahr tadi, ya, Al-Insan juga Allah sebutkan. Ya, jadi ada pengait ya tentang kehendak manusia itu tadi yang sudah disebutkan tadi. Ya, bahwasanya setiap kehendak manusia itu ya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hanya saja memang kita ini tidak tahu bagaimana kehendak Allah, bagaimana takdir Allah. Ya, jadi jangan ada seorang pun yang lantas ya ada dari kaum ya kelompok yang disebut dengan Jabariyah. Ya, karena menyandarkan kehendak manusia itu tidak keluar dengan kehendak Allah. Jadinya buat apa manusia ini berkehendak untuk beramal? Ya, jadi ada yang berpikir seperti itu. Ini makanya yang apa ya? Yang apa istilah saya itu keblinger dengan ya akalnya. Ya, apa istilahnya? Ya. Salah memahami. Ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu pertengahan. Ya, jadi tidak juga bermudah-mudahan dalam perkara ya kehendak tadi, artinya manusia bebas berkehendak semaunya. Ya, di luar dari kehendak Allah, dan juga tidak menyempitkan bahwasanya kehendak manusia itu hanya sebatas apa yang Allah kehendaki. Jadi buat apa dia untuk beramal? Ya. Buat apa saya untuk beramal kalau memang saya misalnya sudah dikehendaki oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah misalnya masuk neraka wal'iyadzubillah. Kan pertanyaannya kita nggak tahu kita akan masuk surga atau neraka. Kita hanya disuruh untuk apa? Beramal. Makanya Nabi SAW bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian karena kalian tidak tahu untuk apa kalian dimudahkan untuk beramal itu. Ya, kalau kita husnudzon, maka ini bisa kita gandengkan juga dengan hadis qudsi di mana Allah SWT katakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Ya, Allah katakan, ya aku itu seperti apa yang hambaku persangkakan kepadaku. Kalau kita berprasangka baik pada Allah, artinya kita ya berusaha untuk menjadi hamba yang saleh, ya hamba yang taat. Maka kita terus beramal saleh, ya, dan maka insya Allah Allah pun akan sesuai dengan persangkaan kita tersebut. Ya, tapi kalau belum apa-apa kita sudah putus asa, tidak mau beramal saleh. Ya, buat apa kita beramal kalau sudah Allah tetapkan takdir bagi kita? Ya, akhirnya dia malas beramal. Ya, maka seperti itulah. Ya, akan Allah jadikan takdir bagi orang tersebut yang malas beramal. Yani annana lana al-khiyar fima nadhhabu ilaihi la ahada yukrihuna ala syai'. Nah, di sini beliau Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya berdasarkan ya ayat tersebut ya dalam surah At-Takwir yang menyebutkan wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Ya, bahwasanya kita itu berada dalam pilihan untuk apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan. Tidak ada seorang pun yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Lakin ma'a dzalik khiyaruna wa iradatuna wa masyiatuna raji'atun ila Allah. Akan tapi kembali bahwasanya pilihan kita, kehendak kita, keinginan kita itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah takdirkan. Wa innama bayyana Allahu dzalika fi kitabih min ajli alla ya'tamida al-insan ala nafsihi wa ala masyiatihi. Ya. Kenapa Allah sebutkan wa ma tasyauna illa an yasha Allah? Apa yang kamu kehendaki itu? Ya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, kenapa? Yaitu agar manusia itu tidak serta-merta ya kembali kepada pilihannya saja. Tidak serta-merta kembali kepada apa? Kehendaknya atau keinginannya saja. Nah, artinya apa? Dia artinya bermudah-mudah ya dengan kehendak yang dia miliki. Bal ya'lam annaha murtabithah bi masyiatillah. Akan tapi dengan ayat ini dia menjadi mengetahui bahwasanya kehendaknya itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala hatta yalja ila Allah fi su'alil hidayah. Ya, lima yuhibbu wa yarda. Supaya apa? Agar manusia itu kembali kepada Allah dan minta kepada Allah agar apa? Diberikan hidayah. Ya, diberikan hidayah pada jalan yang lurus. La yaqulul insan ana hur. Ya, tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan bahwa saya bebas. Uridu ma syi'tu wa atasarraf kama syi'tu. Ya, saya ingin melakukan apapun yang saya inginkan.
Saya ingin berbuat apapun yang ingin saya lakukan. Naqul al-amru kadzalik lakinnaka marbutun bi iradatillahi azza wa jalla. Maka kita jawab kepada orang yang mengatakan demikian, iya benar. Kamu bebas melakukan apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan, akan tapi keinginanmu itu terikat dengan apa? Keinginan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ya, inna andzarnakum 'adzaban qariba. Subhanallah, ya. Sungguh, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memuliakan dirinya sendiri dengan menyebut apa? Inna andzarnakum. Ya, sungguh kami telah, ya, memperingatkanmu, ya, dengan azab yang dekat. Ya, para ulama menyebutkan apa saja, ya, kullu ma'atin qarib, ya, segala sesuatu yang akan terjadi itu pasti dekat. Ini istilahnya orang-orang Arab, ya. Apapun yang akan terjadi itu pasti dekat. Ini supaya kita ingat, ya, supaya kita ingat, selalu ingat akan apa yang pasti akan terjadi nanti, yaitu pada hari kiamat. Khawwafnakum min adzabin qarib wa huwa yaumal qiyamah. Kami telah ingatkan, ya, agar kalian takut, ya, dengan azab yang dekat, yaitu hari kiamat. Wa yaumal qiyamah qarib, dan hari kiamat itu dekat. Walau baqiyat dunya malayina sinin. Walaupun anggapan manusia bahwasanya dunia ini umurnya sudah jutaan tahun. Ya, ada yang mengatakan seperti itu kan? Ya, dunia ini umurnya sudah apa? Jutaan tahun. Fa innahu qarib, maka sungguhnya hari kiamat itu telah dekat. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Allah pernah firmankan dalam surah An-Nazi'at. Ya, insyaallah setelah surah Naba ini yang kita bahas An-Nazi'at, ya. Apa yang dikatakan oleh manusia nanti pada hari kiamat? Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya, seakan-akan mereka ketika sudah nanti tiba hari kiamat itu dan mereka ingat hari-hari di dunia itu, ya, seakan-akan mereka hanya sebentar saja di dunia itu, ya, hanya sehari saja, pagi, ya, malam, sudah selesai di dunia, ya. Terutama bagi orang-orang yang memang tidak mempersiapkan dengan datangnya hari kiamat, singkat. Artinya apa? Mereka merasa sia-sia hidupnya di dunia, tidak ada yang mereka persiapkan. فهذا العذاب الذي أنذرنا الله قريب ليس بين الإنسان وبينه إلا أن يموت. Dan ini azab yang telah Allah SWT peringatkan yang datangnya dekat, maka tidak ada, ya, batasan antara dirinya dengan azab tersebut kecuali kematian. Kematian yang jemaah yang kita tidak tahu kapan datangnya. Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Kalau sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, dan juga tidak bisa dimajukan. Ya, tapi kalau sudah mati, selesai sudah. Ya, mau apa lagi? Ya, mau menyesal nggak ada gunanya. Ya, tinggal hadapi aja. Ya, kalau amal solehnya banyak, nanti dapat teman di alam kuburnya amal soleh. Orang yang baik, rupawan, yang wangi, itu jadi temannya di alam kubur. Tapi kalau amal-amal keburukan banyak dia lakukan, itu yang akan menjadi temannya nanti di kuburannya. Orang yang buruk rupanya dan sangat bau. Wal'iyadzu billah. Wal insan la yadri mata yamut, qad yusbih wa la yumsi. Ya, dan manusia itu tidak tahu kapan dia mati. Ya, bisa jadi dia hidup besok pagi tapi enggak sampai sore. Ya, au yumsi wala yusbih. Ya, atau dia hidup sampai sore tapi ketika dia tidur dia enggak bangun lagi besok paginya. Walihada kana alaina an nahzim fi a'malina. Di sini Syekh rahimahullah taala mengingatkan kita agar kita ini, ya, bersungguh-sungguh dalam amal-amal kita. Wa an nastaghil fursah qabla fawatil awan, dan juga agar kita mengambil kesempatan hidup ini, ya, sebelum hilang kesempatan tersebut. Ya, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ya, pada hari itu, ya, setiap orang, sini Allah sebutkan al-mar'u, baik itu muslim ataupun kafir, sama aja.
Ya, setiap orang akan melihat nanti pada hari kiamat itu apa yang telah dia perbuat oleh kedua tangannya. Ya, ini hanya istilah saja. Ya, dalam istilah bahasa Arab, ya, ilmu seni bahasa Arab disebut dalam ilmu balaghah dzikrul ba'd min kull, menyebutkan sebagian dari keseluruhan sebenarnya yang terlibat. Ya, tapi disebutkan dengan sebagian, yaitu tangan yang berbuat, padahal yang berbuat itu apa aja? Tangan, mata, telinga, ya, kaki, ya, itu yang Allah sebutkan kan, ya, tangan yang berbuat, ya, tapi itu pada dasarnya biasanya dari apa? Dari mata yang melihat, telinga yang mendengar, kemudian kaki yang melangkah, seperti hadis tentang bagaimana orang yang mendekati perbuatan zina, ya, matanya berzina, telinganya berzina, ya, tangannya berzina, kakinya berzina, kemudian nanti akhirnya semua itu dibenarkan dengan kemaluannya. Waliyadzubillah. Ya, dan manusia itu akan melihat nanti apa yang dia lakukan itu sudah tercatat, terkumpul dalam apanya? Dalam kitabnya. Ya. Dan Allah SWT katakan, "Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba." Dalam surah Al-Isra ayat 14. Baca nih kitabmu. Ya, cukup hari ini kamu dihisab dengan kitab ini saja sudah. Ya, kita nggak bisa ngelak lagi. Ya. Karena semuanya sudah tercatat dalam kitab tersebut. Wa yaqulul kafir. Nah, ini perkataan orang kafir, dan semoga saja kita tidak, ya, mengucapkan perkataan yang sama dengan orang-orang kafir itu. Apa yang mereka katakan? Min syiddati ma yara minal haul wa ma yusyahid minal adzab. Ya, karena dahsyatnya huru-hara pada hari kiamat nanti dan apa yang mereka lihat dari azab-azab nanti pada hari kiamat, khususnya di neraka nanti ketika mereka dilemparkan dalam api neraka. Ya laitani kuntu turaba. Ya, mereka berharap bahwasanya mereka itu seandainya menjadi tanah. Ya, sehingga mereka tidak diazab. Ya, kalau tanah enggak diazab. Ya, ai laitani lam ukhlaq. Jadi di sini ada 3 pendapat, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau 3 makna, ya, dari makna perkataan ini. Kenapa orang kafir itu berharap menjadi tanah? Pertama, ya, dia berharap menjadi tanah, artinya dia tidak diciptakan. Karena manusia itu diciptakan dari mana? Dari tanah. Artinya kalau dia berharap jadi tanah saja, jangan diciptakan jadi manusia sehingga tidak dihisab nanti pada hari kiamat. Ya, atau yang kedua, makna yang kedua, ya, dia berharap menjadi tanah, artinya setelah manusia itu dimatikan, manusia itu akhirnya kembali ke tanah, dikubur. Ya, ketika manusia kembali ke tanah, dia berharap tetap menjadi tanah, tidak dibangkitkan. Ini makna yang kedua. Ya, makna yang ketiga yaitu apa yang terjadi, ya, nanti pada hari kiamat, yaitu ketika Allah SWT memutuskan, ya, menegakkan keadilan pada seluruh makhluk-makhluknya, bukan hanya pada manusia tapi juga kepada hewan. Maka akan ditegakkan nanti, ya, disebutkan antara hewan-hewan yang bertanduk dan hewan yang tidak bertanduk ketika mereka berseteru, ya, ribut, ya, akhirnya hewan yang bertanduk ini menyakiti hewan yang tidak bertanduk, itu pun akan dihisab. Dan setelah dihisab, apa yang terjadi pada hewan-hewan tersebut? Mereka Allah musnahkan dan menjadi tanah. Nah, ini makna yang ketiga. Ketika orang-orang kafir itu, ya, melihat peristiwa seperti itu, enak sekali, ya, hewan-hewan itu dihisab tapi kemudian jadi tanah, selesai urusannya. Tidak ada azab-azab pada hewan-hewan itu, tidak seperti manusia. Maka mereka berharap seandainya mereka menjadi tanah seperti hewan tersebut, selesai dihisab kemudian dijadikan tanah, tidak ada azab.
Ini diantara 3 makna. Wallahu a'lam, ya Allah yang lebih tahu maknanya. Tapi ini yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna dari perkataan orang-orang kafir itu, kenapa mereka berharap menjadi tanah. Ya, wallahu taala alam. Itu yang bisa kita jelaskan ya dari tafsir surah An-Naba, yang mana ya sungguh ya surah yang mulia ini ya mengandung banyak sekali pelajaran, ya terutama yang penting bagi kita untuk yang menjadi renungan bagi kita bersama, bagaimana peristiwa-peristiwa atau bagaimana pertama kali kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah SWT berikan pada kita di atas muka bumi ini, yang patut untuk kita syukuri, kita manfaatkan ya untuk semakin ya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkannya dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita. Kemudian juga bagaimana Allah sebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang kafir, yaitu pada hari kiamat, bagaimana keadaan mereka, yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita agar jangan sekali-kali ya kita menjadi seperti orang-orang kafir itu dengan amalan-amalan mereka. Dan bagaimana Allah SWT menyebutkan tentang balasan berupa surga, kenikmatan di dalam surga yang Allah berikan bagi para penduduk surga, orang-orang yang dahulu di dunia beramal saleh, ya, bertakwa pada Allah, beriman, bertakwa pada Allah SWT. Ini juga hendaknya menjadi motivasi bagi kita, motivator bagi kita untuk beramal seperti amal-amal para penghuni surga, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Ya, dan Allah kemudian menyebutkan tentang peristiwa-peristiwa pada hari kiamat yang begitu dahsyat, ya, huru-hara yang terjadi pada hari kiamat, sehingga kita ya dengan semua ya ayat-ayat yang sudah kita baca ini, kita benar-benar mempersiapkan diri kita ya dengan amal saleh, dengan ketakwaan pada Allah SWT, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, sehingga kita siap ya untuk menghadapi hari kiamat, dan kita benar-benar sesuai amalan yang kita lakukan ini dengan keinginan kita agar dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak berdusta. Amalan ini jangan sampai berdusta, ya, mendustakan apa yang kita inginkan. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah nanti kita masuk pada surah An-Nazi'at ya, pada pertemuan yang akan datang. Tolong antum murojaah terus ya apa yang sudah dipelajari, ya, sehingga ketika antum baca surah An-Naba atau mendengar imam membaca surah An-Naba, antum terngiang-ngiang, ya, antum teringat, salat antum jadi lebih khusyuk lagi, ya. Al-Fatihah kan sudah, ya kan. Kemudian nanti kalau imam baca surah An-Naba, antum hayati, antum ingat apa yang sudah antum pahami dari surah An-Naba tersebut, sehingga insyaallah kualitas salat antum pun ya juga semakin apa? Semakin meningkat, dan pahalanya insyaallah akan semakin besar, ya. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya karena sudah sini jadi tidak ada tanya jawab aja ya. Mungkin kalau ada yang bertanya bisa pada pertemuan yang akan datang, atau silakan WhatsApp ya, WA, enggak ada masalah ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.